Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu lagi dengan anak-anak dalam pembelajaran matematika dengan Bu Puji Diah Lestari. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan segitiga. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar itu memiliki ciri-ciri perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Demikian juga untuk kesebangunan segitiga. Kesebangunan segitiga juga memiliki ciri yang sama seperti kesebangunan dua bangun datar, cuman ada satu keistimewaan. Baik, kita pelajari dulu. Dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Syarat dua segitiga sebangun. Syarat dua segitiga sebangun yaitu 1. Perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Yang kedua, jika ada dua segitiga yang memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, itu juga dikatakan sebangun. Dan yang ketiga adalah jika perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Itu syarat adalah itu pasti dua segitiganya sebangun. Contoh dari penjelasan di atas bisa kita lihat atau kita gambarkan seperti ini. Ada dua segitiga di mana sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Ini yang hitam ini dengan yang merah ini bersesuaian dengan yang merah, hijau bersesuaian dengan hijau, maka dua segitiga ini jelas sebangun. Kenapa? Karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Jadi kalau kita singkat, syarat pertama jika memenuhi S, 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 sisi, sisi, sisi. Baik, untuk berikutnya, pada gambar berikutnya penjelasan yang kedua itu dijelaskan begitu. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya bagaimana? Jika sudut A bersesuaian dengan sudut A, itu sudutnya sama besar. Sudut D yang bersesuaian dengan sudut B, itu sudutnya juga sama besar. Jadi kita cukup membuktikan dua sudut saja, atau bisa disingkat sudut-sudut. Kemudian dua segitiga dikatakan sebangun lagi jika memenuhi ciri seperti ini. Memiliki dua pasang sisi yang bersesuaian yang sama panjang dan satu sudut apit. Sudut apit itu dua sisi yang diketahui tadi mengapit satu sudut ini. Dia dikatakan sebangun atau ditulis dengan sisi, sudut, sisi. Jadi kita perhatikan dulu dia nanti dua segitiga itu punya ciri yang mana? Ciri yang pertama ini, apa yang kedua ataukah yang ketiga? Baik, kita lanjut. Contoh soal. Nah, sekarang kita perhatikan saya punya segitiga ABC dan segitiga ADE. Seakan-akan dua segitiga ini bertumpukan. Jadi yang kecil di atas, ABC-nya di atas, dan yang bawah adalah ADE. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Bagaimana cara membuktikannya? Sebelum kita pisah dulu. Untuk cara membuktikannya nanti bisa kita lihat. Ini penjelasan saya. Dua segitiga ini sebangun dengan penjelasan bahwa sudut ABC sama dengan sudut ADE. ABC sama dengan ABC itu yang ini dengan yang ini. Nah, ini kita nanti buktikan dengan pakai gambar. Baik, gambarnya seperti ini ilustrasinya. Saya punya segitiga ABC dan segitiga ADE. Dua segitiga ini saya pisah. Yang pertama, yang kecil ABC, kemudian yang kedua adalah ADE yang di bawahnya.
Nah, untuk membuktikan ini bagaimana? Apakah dua segitiga itu sebangun? Nah, caranya apakah dia memenuhi sifat pertama, kedua, dan ketiga dari sifat yang tadi? Apakah memenuhi sifat yang pertama, kedua, dan ketiga? Kita ingat dulu, untuk syarat pertama sisi, sisi, sisi. Syarat kedua sudut, sudut. Dan syarat ketiga adalah sisi, sudut, sisi. Kita cari di antara salah satu di antara ketiga ini yang memenuhi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ada segitiga yang bertumpuk seperti ini, ya ini. Kalau kita pecah seperti ini, nah di sini diketahui ini belum ada sudut sama sekali, tapi yang jelas BC sejajar dengan DE. Kalau ada BC sejajar dengan DE, pasti sudut B itu sama dengan sudut D. Karena kemudian sudut C pasti sama dengan sudut E, sudut A sama dengan sudut A berhimpit. Nah, sehingga kita bisa membuktikan ternyata di antara ketiganya, di antara kedua sudut ini memiliki sudut-sudut yang sama besar. Kita cukup menulis syaratnya dua saja. Sudut D sama dengan sudut B karena BC sejajar dengan DE. Sudut A sama dengan sudut A karena berhimpit. Jadi sudut ABC dan sudut ADE itu sebangun karena memenuhi sifat sudut-sudut. Jadi sifat nomor 2, maksud saya ini sudut-sudut bukan sisi-sisi, sudut-sudut. Nah, karena kedua ini sudah kita buktikan sebangun, maka bisa kita katakan karena sudah jelas sebangun, otomatis perbandingan sisi-sisinya pasti sebanding. Perbandingan sisi yang mana? AB per AD, BC per DE, AC per AE. Dan besar sudutnya juga sama. Sudut A sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut E. Begitu. Jadi nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ada segitiga ABC dan segitiga ADE dengan sisi-sisi yang sudah diketahui dan beberapa sudut yang juga diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang sisi DE dan AB. Jadi yang belum diketahui di sini, panjang sisi DE dan panjang sisi AB, kemudian sudut C, sudut D dan sudut A. Baik, kita lihat pembahasannya. Untuk pembahasannya bisa kita lihat tadi sudah dikatakan kalau ada gambar seperti ini pasti dua segitiganya sebangun. Kalau sudah sebangun, otomatis perbandingan sisi-sisinya pasti sebanding. Perbandingan sisinya yang mana? AB per AD, AC per AE, BC per DE. Ya, kita masukkan nilainya. AB belum ada nilainya, kita cukup menulis AB, kemudian AD-nya itu AD itu dari AB tambah 6. AB tambah 6 sama dengan AC itu 4 per 12 sama dengan 5 per DE. Karena yang dicari adalah DE, maka kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Sehingga kita kalikan silang 5 kali 12 per 4 sehingga DE nya ketemu 15. Untuk mencari AB kita pakai perbandingan ini yang saya kotak putih, sehingga dengan perbandingan perkalian silang akan ketemu AB sama dengan 4 kali 6 ditambah AB per 12. Kita coret karena ini perkalian yang keluar, sehingga ketemu AB nya adalah 3. Baik, berikutnya untuk soal kedua. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm berdiri di lapangan pada pagi hari yang cerah dan panjang bayangannya adalah 2,5 meter. Saat itu di sebelahnya terdapat tiang bendera dengan panjang bayangan 6 meter. Maka tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Kita lihat, ini kita tulis yang diketahui tinggi badan siswa 150, panjang bayangan siswa 2,5 meter. Kita harus mengubah ke dalam satuan yang sama, 250 cm.
Terus kemudian panjang bayangan tiang bendera 6 meter atau 600 cm. Misalkan tinggi tiang bendera adalah T. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat gambar ilustrasinya. Ini adalah gambar ada segitiga. Nah, bagaimana perbandingannya? Perbandingannya kita lihat dari titik C per 6 T per 150 sama dengan 600 per 250. Itu sama dengan ini 250 T sama dengan 150 kali 600. T sama dengan 150 kali 600 per 250. T nya ketemu 360. Oke, begitu pembahasan kita hari ini. Semoga itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.